Oke, jadi di video kali ini ya, kita akan membahas tentang hitung-hitungan. Bukan tentang hitung-hitungan pakan aja, tapi banyak yang harus dihitung dalam sebuah peternakan. Nah, di situ ada operasional dan biaya perawatan seperti vaksin, biaya perawatan seperti vitamin, dan lain-lain, seperti penyemprotan kandang atau sterilisasi kandang. Banyak di antara kita yang hanya fokus terhadap ransum pakan alternatif, pakan yang semurah mungkin, tetapi ingin mendapatkan kualitas yang baik. Nah, adapun hal ini saya harus ingin memberikan sebuah penjelasan sedikit ya. Ini menurut kami. Banyak di antara kita ini yang masih kurang fokus terhadap perhitungan tenaga kerja. Karena banyak dari antara rekan-rekan ini yang biasa ingin memulai sistem pembibitan ataupun sistem peternakan entok ini. Banyak yang mungkin menjadikan usaha ini sebagai usaha sampingan. Nah, tetapi sebagai usaha sampingan, tapi mereka terlalu banyak merenggut waktu pada peternakan entoknya sendiri. Ada yang harus mencari pakannya sendiri, ada yang harus mencacahnya, ada yang harus mencarinya, dan sebagainya. Nah, di sini kita harus menjadi lebih jeli lagi ya. Usaha kita ini mau dibawa kemana, mau dibawa ke sistem yang seperti apa, mau yang dibuat simple ataupun ribet. Nah, hal ini tentu sebuah pilihan dan sebuah referensi juga bagi saya dan para rekan-rekan. Saya pada waktu itu berpikir untuk menciptakan sebuah peternakan yang memang kami riset, yang memang kami style untuk beternak secara sesimpel mungkin dengan hasil yang maksimal. Dengan dalam artian peternakannya berjalan, ownernya bisa jalan-jalan. Nah, jadi banyak di antara rekan-rekan ataupun para peternak-peternak yang lain ya masih fokus kepada ransum pakan yang menurut saya dalam artian dia harus mencarinya lagi, dia harus membutuhkan waktunya lagi, dia harus melakukannya lagi untuk memberikan pakan. Ada yang misalnya lagi di luar terus masih memikirkan belum memberi makan entok, belum lagi mencari hijau-hijauan, belum lagi merebus dan lain-lain. Nah, jadi kalau di kandang KPR ya terkhususnya, kami tidak pernah memikirkan hal tersebut. Karena kami memberikan pakan full 24 jam dengan pakan memang pakan dalam artian pakan bagus. Jadi kami tidak pernah memikir-mikir hal tersebut. Jadi mau kami keluar, mau kami tidak ke kandang sama sekali, mau tidak ada satu hari tidak ada ke kandang pun itu masih bisa terkendali. Jadi peternakan masih bisa jalan dan ownernya masih bisa jalan-jalan. Jadi sebenarnya kita bicara soal sistem ya, di mana peternakan ini harus menggunakan sistem. Apapun ceritanya, usaha kalau masih kita yang menjalankan tanpa owner, usaha tersebut tidak bisa jalan. Nah, ini yang salah adalah sistemnya. Jadi peternakan ataupun usaha-usaha yang lain bisa berjalan itu semuanya tergantung pada sistem. Seperti apa sistem yang kita terapkan? Sistem simple ataupun sistem non simple. Karena kenapa? Nah, usaha kalau memang ownernya itu jalan-jalan tapi usahanya bisa berjalan, nah ini usaha ini bisa berkembang. Dalam artian tanpa adanya kita selaku pemilik, usaha itu masih bisa jalan. Dalam artian kita tidak terlalu memikirkan waktu pemberian pakan, tidak memikirkan dalam pencarian pakan, pengolahan pakan. Tanpa ada kita, ini ternak ini nggak bisa jalan, nggak ada yang ngasih makan. Terus nggak ada yang merawat. Nah, hal ini akan menjadi sebuah problem ketika usaha kita mulai berkembang. Banyak di antara saya sering mendapati ya, ketika misalnya si peternak ini dia punya aktivitas lain, pekerjaan lain, terus dia misalnya ada keluar kota ataupun kerja yang lembur, itu tidak ada yang mengurus peternakan. Nah kalau di kandang kami ya, ini kami selalu melakukan sebuah inovasi dengan pemberian pakan yang sesimpel mungkin, dengan perawatan sesimpel mungkin, dengan tanpa adanya owner, walaupun satu hari tidak ke kandang sama sekali, itu masih bisa berjalan. Dalam artian kami selalu memberikan pakan itu yang paling simpel, terus tidak menyita waktu ya. Jadi kalau misalnya saya sendiri kalau pergi gitu, ya ini saya nggak ke kandang sama sekali pun ya nggak masalah, karena memang pakan ini kami stok full. Terus pemberian pakan juga kami tidak pernah neko-neko yang harus mencari ini, mencari itu. Jadi kami
memberikan pakan yang bagus, kami berikan perawatan yang bagus. Jadi memang waktu juga yang bisa menjadikan suatu keberhasilan bagi kita. Jadi kalau kita masih fokus terus terhadap ransum pakan, kita lupa menghitung estimasi tenaga kerja ya. Hal ini akan menjadi sebuah problem. Upah tenaga kerja itu penting dalam sebuah usaha. Jadi kalau kita hanya memikirkan sebuah operasional pakan dan lain-lain, kita lupa bahwasanya biaya yang kita harus keluarkan untuk mencari itu kita harus hitung. Yang dimana kita harus mengeluarkan dengan kendaraan, seperti menyita waktu kita juga. Nah, hal ini mungkin akan menjadi gangguan tersendiri ya bagi kita untuk usaha kita lebih berkembang. Oke, mungkin bisa aja ada yang suplai barang langsung datang gitu kan. Misalnya kita beli hijau-hijauan ataupun sayuran ataupun ikan-ikan curah, ada yang suplai, itu kemungkinan ya bisa kalau misalnya ada yang suplai, ada yang datang, ada yang nganter, terus kita tinggal ngolah. Nah, tapi kalau misalnya kita harus sana kemari lagi dengan sendirinya, kita harus hitungkan juga tenaga kerja. Jadi jangan mentang-mentang makannya murah, terus kita kesana kemari, harus yang masak, harus yang direbus lagi, harus mencacahnya lagi. Nah, ini banyak di antara kita itu masih ya seperti itu. Kita fokus terhadap pakan yang murah, tapi kita lupa menghitung tenaga kerja yang kita keluarkan. Ingat, dalam sebuah usaha adalah untuk mencari penghasilan dengan cara yang sesimpel mungkin, tetapi bisa berjalan. Saat kami selalu menerapkan usaha yang simpel dengan tidak adanya owner, tapi usaha itu masih bisa berjalan. Dan ini akan menjadikan usaha kita menjadi sesimpel mungkin dan seelegan mungkin. Jadi kita udah nggak ada lagi ya yang mikirkan kita lagi di luar belum ngasih makan ternak kita, belum mengurusin, belum ngasih makan, belum ngasih minum, belum ganti air kolam. Jadi tidak ada waktu yang seperti itu ya. Tidak ada kepikiran ketika kita lagi di luar. Jadi kalau peternak itu saya sarankan untuk melakukan sesimpel mungkin dengan hasilnya maksimal, dengan kepuasan juga. Tapi kalau misal rekan-rekan ini menjadikan ternak entok ini sebagai penghasilan utama, ya it's okay, nggak apa-apa. Mau nyari ke sana kemari, mau mencari ini, mau menyaca ini, mau merebus ini, nah itu terserah. Karena itu penghasilan utamanya. Jadi ya kita memang 100% melakukannya untuk ternak kita. Jadi kalau misalnya usaha yang sampingan, carilah referensi peternakan-peternakan yang sesimpel mungkin. Jadi tidak menyita waktu dan bisa dilakukan oleh siapa saja, maupun dari istrinya, anaknya, ataupun yang lainnya. Jadi tidak mengganggu aktivitas yang lainnya ya, menurut saya seperti itu. Jadi lakukanlah sistem peternakan yang simpel dengan membangun sistem. Nah, hal ini akan membuat usaha kita lebih berkembang dan lebih maju lagi. Jadi mungkin begitu saja ya rekan-rekan video singkat yang dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.